Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau hadis yang ke-19 ini, Ibnu Abbas meriwayatkan kuntu khalfan nabi. Dahulu saya pernah berada di belakangnya Nabi. Di syarah hadisnya disebutkan raqiban, yaitu menunggang di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad naik tunggangannya, entah itu kuda atau unta. Abdullah ibnu Abbas ini diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik di atas bagalnya ya. Saat itu Nabi Muhammad tunggangannya bagal. Jadi Nabi Muhammad di depan dan Abdullah ibnu Abbas di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, duhai anak." Kenapa dikatakan ghulam? Karena saat itu Abdullah ibnu Abbas usianya kurang lebih 10 tahun. Jadi masih kecil. Maka dipanggil sama Nabi dengan sebutan ya ghulam. Inni u'allimuka kalimat. Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas beberapa kalimat. Dalam riwayat yang lain, ala u'allimuka kalimatin yahfazukallahu bihinna. Maukah engkau ku ajari beberapa kalimat yang kalau kau pegang teguh kalimat itu, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat yang kalimat-kalimat itu akan bermanfaat bagi dirimu. Kalau kau lakukan, kau kerjakan, kau akan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibnu Abbas menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Ihfazillahi yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya bagaimana ihfazillah, jagalah Allah? Ai ra'in, jagalah, peliharalah perintah-perintahnya Allah. Dan jagalah perintah-perintahnya Allah. Jagalah haknya Allah dengan apa? Menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kau lalai darinya. Berpegang teguhlah, jangan sampai kau terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kau melakukan itu, apa imbalannya? Yahfazka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Bahkan bukan hanya dirimu, biriayatihi iyyaka fi nafsika, Allah akan menjagamu dengan riayahnya kepada dirimu, wa waladika, dan juga anakmu, wa ahlika, wa dunyaka, wa dinika. Kepada anakmu, kemudian kepada keluargamu juga akan dijaga oleh Allah, duniamu akan dijaga oleh Allah, agamamu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imbalannya orang yang menjaga haknya Allah, menjaga perintahnya Allah dengan mengerjakannya, dan menjaga larangannya Allah dengan menjauhinya, apa yang ia dapatkan dia dijaga oleh Allah. Dirinya dijaga, anaknya dijaga, keluarganya dijaga, dunianya dijaga, agamanya juga dijaga. Karena manusia itu nggak ada yang bisa menjamin dia bisa menjaga agamanya. Berapa banyak orang yang hidup dalam keadaan soleh, di penghujung usianya wafat dalam keadaan min ghairi millah, keluar daripada ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang justru malah di penghujung usianya wafat dalam keadaan bukan muslim. Tapi kalau orang menjaga haknya Allah, dirinya dijaga, keluarganya dijaga, anak-anaknya dijaga, dunianya dijaga, dan yang paling penting apa? Keimanannya, agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang beramal soleh, mau dia laki-laki maupun wanita, yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan adalah ar-rizqul halal.
Jadi orang yang beramal soleh laki-laki maupun wanita dan dia beriman akan diberikan kehidupan yang thayyib, yang baik, yaitu diberikan rezeki yang halal oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan yang disebut, yang dimaksud dalam ayat ini hayatan thayyibatan adalah al-qanaah, punya sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talha beliau mengatakan hayatan thayyibatan adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kalau beramal soleh, amal soleh itu jadikan pelakunya bahagia, gak sumpek, gak gelisah, gak sedih, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin masuk surga kuncinya apa? Beramal soleh. Lu katanya nggak ada yang masuk surga karena amalnya, betul. Masuk surganya manusia itu karena rahmatnya Allah, tapi rahmat itu nggak bisa diberikan kecuali dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh itu yang memancing, yang bisa mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, orang itu kalau mau keluar negeri butuh apa? Butuh paspor. Apakah orang yang punya paspor sudah tentu bisa masuk ke luar negeri? Belum tentu, masih butuh apa? Visa. Amal soleh itu ibarat paspor, kemudian visa itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak punya paspor ngajukan, yang nggak punya paspor ngajukan visa bisa nggak? Nggak bisa, disuruh bikin paspor dulu. Kau mau rahmatnya Allah, maka beramal solehlah agar engkau mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Ta'ala akan diberikan kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan. Akan diberikan kehidupan yang baik, rezeki yang halal. Akan diberikan kehidupan yang baik, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Akan diberikan kehidupan yang baik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menjaga haknya Allah, dirinya dijaga, keluarganya dijaga, anak-anaknya dijaga. Nah, kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Kalau dulu orang tua masih bisa maksimal ngawasin anaknya, hari ini kalau dulu orang tua bisa cari tahu anaknya kumpul dengan siapa, kumpul dengan orang tidak baik, langsung dicegah. Kalau perlu nggak boleh keluar rumah, supaya apa? Nggak kumpul sama orang yang nggak baik. Kalau sekarang nggak bisa, susah. Terkadang bahkan sekarang seorang anak malah nggak punya sahabat, tapi dia punya handphone yang menjadi sahabatnya, teman duduknya, yang kita nggak bisa ngawasin. Dengan siapa dia berkumpul di handphone, apa yang dia tonton, apa informasi yang sampai kepada dirinya. Nah, zamannya sudah lebih membahayakan. Kalau pengen anak-anak kita selamat, istri kita selamat, keluarga kita selamat, jadilah kau orang yang soleh. Jagalah haknya Allah, dirimu, anakmu, keluargamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib itu berkata kepada anaknya apa? Saya akan tambah sholat sunnah saya akan tambah ibadah saya. Tujuannya apa? Supaya kalian wahai anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Dari sini dalil kalau orang tua yang soleh, amal ibadahnya itu ngefek berkahnya dapat juga anak-anaknya dan keturunannya. Bahkan dalam ayat ini wa kana abuhuma salihah itu disebutkan ini bukan ayahnya langsung, tapi kakeknya yang kesekian. Kakeknya yang sekian beramal soleh, keturunannya yang kesekian yang kesekian itu masih dijaga sama Allah Ta'ala. Jadi orang tua yang jaga haknya Allah, taat sama Allah, jauhin larangannya Allah, salah satu manfaatnya apa? Anak keturunannya dijaga sama Allah. Anak keturunannya insya Allah diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, seorang mukmin yang soleh itu tidak meninggal dunia kecuali apa? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunannya dan keturunan daripada keturunannya. Kalau ada seorang mukmin yang soleh meninggal dunia, jangan khawatir, anak turunnya dijaga sama Allah Ta'ala. Karena apa? Keberkahan bapaknya yang soleh.
Bapaknya jaga haknya Allah, anak-anaknya nggak ditelantarkan sama Allah Ta'ala. Anak-anaknya insya Allah juga dijadikan orang-orang yang saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan juga, dulu ada orang lewat ngelihat pengembala kambing sedang sholat. Datang waktu sholat, dia sholat, kambingnya di sebelahnya. Yang jaga kambingnya siapa? Seekor serigala. Biasanya di padang pasir itu kalau serigala sudah dapetin kambing dimakan. Yang lewat ini bingung. Ditunggu pengembala kambingnya selesai sholat, ditanya sejak kapan kambing ini bisa akur sama serigala? Kambing-kambingmu ini malah justru dijaga sama serigala. Sejak kapan? Ya ketika hubungannya pengembala kambing baik dengan yang menciptakan serigala dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau hubungannya si pengembala dengan yang menciptakan kambing dan menciptakan serigala tadi baik, jaga haknya Allah. Tadi janjinya apa? Bukan hanya dirimu, anakmu, keluargamu, tapi duniamu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita yang solehah, seseorang yang sangat menjaga haknya Allah. Rumahnya pernah kemasukan maling, dikukutin satu rumah tuh, diambil semua barangnya, taruh karung sama maling. Begitu diangkat karungnya, pintu keluar rumahnya tidak kelihatan. Bukan hilang, tapi orangnya seperti linglung, nyari pintu keluar nggak. Loh, tadi saya masuk dari sini, kok keluar nggak ada. Nyari muter-muter rumahnya nggak dapat. Diletakkan karungnya, loh itu pintunya. Diangkat lagi, muter-muter lagi nggak dapat. Sampai akhirnya dia dengar suara dalam hatinya. Kalau sang kekasih tidur, maka yang mengasihi nggak pernah tidur. Nah, kalau yang dicintai sama Allah ini tidur, Allah nggak pernah tidur. Orang yang jaga haknya Allah, orangnya dijaga sama Allah, hartanya juga dijaga oleh Allah, keluarganya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil jumlah fataqwallah. Maka secara kesimpulan, takwa kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, jauhin larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyebab seorang hamba itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia dijaga oleh Allah, kemudian agamanya juga dijaga oleh Allah, sehingga keimanannya itu terus ada pada dirinya sampai ajal menjemput dirinya. Kalau kita takut, ya Allah, mungkin kita ngelihat kejadian ada orang wafat dalam keadaan nggak beriman. Kita nggak kepingin mati dalam keadaan su'il khatimah. Salah satu caranya supaya kita nggak wafat dalam keadaan su'il khatimah bagaimana? Jaga haknya Allah Ta'ala. Maka orang yang menjaga haknya Allah, imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput dirinya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ihfazillaha ayra'in. Jadi peliharalah hak-haknya Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapatinya. Mendapati apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapanmu. Kenapa kok disebut di hadapanmu? Padahal jihah itu ada depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kenapa kok yang dipakai ini tujahak, di hadapanmu? Karena biasanya manusia itu berjalan ke arah depan. Kehidupan itu terus ke arah depan, bukan ke arah belakang, bukan mundur. Perjalanan manusia itu ke akhirat juga ke arah depan. Maka orang yang menjaga haknya Allah, dia akan mendapati pertolongan Allah ada di depannya. Yang artinya apa? Kemanapun dia berjalan, dia akan dapati apa? Pertolongannya Allah ada di hadapannya, dekat dengannya. Kalau ada kesusahan, maka di hadapannya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya dengan menjaga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemanapun engkau berjalan, kemanapun melacu hidupmu, mau urusanmu urusan dunia, mau urusanmu urusan akhirat, kau akan dapati pertolongan Allah ada di hadapanmu. Sahabat Nabi namanya Safinah, pembantunya Nabi Muhammad. Dalam riwayat disebutkan diperintahkan sama Nabi Muhammad naik kapal, kapalnya karam, jatuh ke satu pulau. Ketika buka mata di pulau itu, di hadapannya apa? Singa. Bayangkan singa di padang pasir, mungkin sudah puasa 2 bulan, ngelihat menungso, lapar,
Tapi ini sahabat jaga haknya Allah. Orang yang jaga haknya Allah dijaga oleh Allah. Orang yang jaga haknya Allah, kau akan dapati apa? Pertolongan Allah ada di hadapanmu. Didatengin singanya sama Safinah. Bah, kau tidak kenal saya. Saya itu pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah singanya dimintain tolong sama Safinah ngantar ke desa terdekat. Singanya kemudian ngasih bahasa seakan-akan ikutin saya. Dia mengaum ikutin saya. Begitu sampai dekat dengan desa, singa tadi ngaum lagi seakan-akan ngasih salam perpisahan. Ini sudah sampai nih, depan sini ada desa, kau pergi ke sana, saya pergi. Wala dimakan, wala disentuh, wala dilukai. Karena apa? Menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau mau tahu kita dari kategori orang yang jaga haknya Allah apa enggak, coba pergi ke kandang singa. Digerawuk enggak kita coba? Kalau kita digerawuk berarti kurang taat. Nah, ini ya kita nggak bisa nyoba. Yang pertama kita ini muqassir ya, orang yang serba kurang. Yang kedua keyakinan kita tidak seperti keyakinan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan seorang hamba yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepada dirinya. Tapi orang yang nggak takut kepada Allah, Allah jadikan dirinya takut kepada segala sesuatu. Kalau takutnya sama Allah, aman, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Muzni, dia berkata, saya pernah pergi ke rumahnya Abi Al-Khair An-Naisaburi. Sampai di rumahnya Abi Al-Khair An-Naisaburi, datang waktu sholat, dia mau wudhu, keluar ke latar rumahnya. Di latar rumahnya ada singa. Kaget dia, takut masuk, ngomong sama yang punya rumah, ya Abul Khair, ada singa, ada binatang buas di latarmu. Keluar ini Abul Khair An-Naisaburi, singanya diusir. Saya berkata, bukankah saya sudah bilang jangan ganggu tamu-tamu saya? Pergi singanya. Nah ini Al-Muzni bingung, kok bisa seperti itu? Apa kata Abul Khair? Ishtaghaltum bitakwimidz zahir. Kalian itu sibuk untuk apa? Untuk ngurusin yang zahir. Untuk membangun sesuatu yang sifatnya zahir. Akhirnya apa? Kalian takut dengan singa. Adapun kami, kata beliau, saya ini sibuk dengan membangun yang batin. Maka singa pun takut dengan kami. Karena apa? Yang batin tadi gak terisi di dalamnya kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang fitness, badan dibikin sampai gotot, mangkat besi 100 kilo kuat, delok kecoak Melayu. Ya Allah. Nah mereka para sahabatnya Nabi, orang-orang yang menguatkan batinnya. Begitu di medan perang nggak takut. Perang Badar sahabat Nabi jumlahnya berapa? 313, 314 orang. Musuhnya 1000, 3 kali lipat. Sahabat pergi ke Badar tadi tujuannya bukan mau perang, tadinya mau ngambil hak mereka, hartanya mereka yang ditinggal di Mekah, yang diambil oleh penduduk Mekah. Jadi ketika ke Badar bahkan senjata perang saja nggak komplit. Nah orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lengkap dengan persenjataannya, apa lari sahabat? Karena apa? Taqwimul batin. Para pahlawan kita di Indonesia ini ketika melawan penjajah, senjatanya penjajah lebih hebat. Senjatanya para pahlawan bambu runcing, sederhana, tapi punya apa? Punya keberanian, punya rasa cinta tentunya kepada agamanya, kepada bangsanya, kepada negaranya. Nah orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, mentalnya kuat. Segala sesuatu justru malah dijadikan takut kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi lanjutkan, idza sa'alta, dan jikalau engkau meminta, ai aratta an tas'al syai'an, kalau engkau ingin meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yu'tiyaka iyyahu min fadlihi. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu karunia-Nya. Sesungguhnya yang maha kaya, yang maha memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La mu'ti wa la mani' siwah. Gak ada yang memberi
dan tidak ada yang mencegah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia satu dunia mau berkumpul mencegah dirimu agar tidak mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Kalau Allah berkehendak memberikan kepada dirimu, nggak ada yang bisa cegah. Yang memberikan Allah, yang mencegah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kau mau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada kita, perkara yang ringan, yang kecil, yang sepele sekalipun mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam hadisnya, bahkan walaupun tali sendalmu yang putus. Ini menunjukkan ini kan perkara ringan. Jangan malu. Karena kau diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Allah janji. Kita diperintahkan ud'uni. Kita diperintahkan untuk minta. Allah janji mengijabahi apa yang kita minta.